Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini. Melanjutkan kajian kita ya, terhadap kitab Bulughul Maram. Bisa dibantu nih, aku dijadiin co-host. Oh iya Kak, benar Kak. Mengingatkan kajian yang kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam benda yang dinilai najis di dalam fikih ya. Nah, yang terakhir kemarin kita membahas tentang najis pipisnya anak-anak ya, balita, terutama balita yang belum mengkonsumsi makanan. Kemarin hadisnya yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Kalau pipisnya anak perempuan itu disiram pakai air. Kalau pipisnya anak laki-laki yang belum makan sama sekali, ya kecuali air susu ibunya, itu cukup dipercikin aja ya, diroshu. Tetapi di sini kemarin kita sudah kaji ya, ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada khilafiyah. Ada yang mengatakan ya anak kecil itu disamakan hukumnya dengan najisnya, pipisnya orang dewasa. Jadi cara membersihkannya harus disiram juga, baik perempuan maupun laki-laki. Ada juga yang berpendapat berdasarkan hadis ini ya bahwa dibedakan, kalau laki-laki bisa aja tanpa disiram ya, cukup di ini aja. Ada yang aliran pakai hadis ini ya, menggunakan hadis ini. Ada juga yang pakai metode kias ya. Malikiyah dan Hanafiyah ya mengkiaskan kepada hadis yang menunjukkan kenajisan orang pipisnya orang dewasa gitu ya. Nah, anak kecil itu dikiaskan ke hadis tersebut. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ya dibedakan antara pipisnya anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya, masih terkait dengan masalah najis. Kita akan baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu ats-tsauba. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar. Beliau ini adalah putrinya Abu Bakar yang tertua, ya. Kakak dari Sayyidah Aisyah. Usianya 10 tahun lebih tua dibanding Sayyidah Aisyah. Beliau cukup banyak juga ya riwayat hadis dari beliau itu. Salah satunya adalah hadis ini. Asma Abu Bakar ini, binti Abu Bakar ini ya, menikah dengan Zubair bin Awam. Keduanya dianugerahi seorang putra sahabat juga, yaitu Abdullah ibnu Zubair atau lebih dikenal dengan Ibnu Zubair. Pada tahun 70-an Hijriah atau 80-an Hijriah, Abdullah bin Zubair ini memimpin gerakan ya, oposisi terhadap dinasti Umayyah dan berpusat di Mekah ya. Deklarasi sebagai khalifah, lalu diserang oleh jenderalnya Yazid bin Muawiyah yang bernama
Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dikepung kota Mekah dan dihancurkan ya Ka'bahnya. Lalu ditangkap Ibnu Zubair, anak dari Asma binti Abi Bakar ini, dan digantung selama beberapa hari jenazahnya di kota Mekah. Itu menjadi peristiwa yang sangat memilukan bagi Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Beliau meninggal ya mungkin 3 tahunan lah, tidak terlalu lama dari wafatnya putra beliau. Beliau termasuk sahabat yang dikaruniai panjang umur, ya sekitar 70 tahun, 80 tahunan juga, ya. Nah, itu Asma binti Abi Bakar. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi itu pernah berkomentar tentang damul haid, tentang darah haid. Yusibu at-tauba yang mengenai pakaian. Nah, kata-kata beliau adalah tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tadhahuhu summa tusalli fihi muttafaqun alaihi. Nabi mengatakan bahwa kalau ada baju kena darah haid, jadi di zaman Rasulullah dulu, perempuan yang haid itu punya baju khusus ceritanya. Jadi nggak seperti sekarang ya, mungkin ada penampungnya itu, ya. Kalau zaman dulu di zaman sahabat, zaman Rasulullah itu perempuan biasanya punya baju khusus pada saat haid, ya. Nah, ceritanya ada perempuan yang dia hanya punya satu baju, ya mungkin saking kekurangannya gitu ya dalam kehidupannya. Dan dia hanya punya satu baju. Nah, bajunya itu waktu haid ya itu yang dipakai, kalau sedang tidak haid ya itu yang dipakai gitu. Nah, lalu dia bingung ya, gimana nih baju ini habis kena darah haid, apa yang harus dilakukan? Apakah harus dirobek ya, yang bagian yang terkena darah haid itu kemudian dijahit lagi, atau bagaimana yang seharusnya untuk menjaga biar sholatnya itu sah gitu ya? Karena di dalam Al-Quran kan dikatakan khudzu zinatakum wathiyabaka fatahhir, ya, wathiyabaka fatahhir. Kalau mau sholat ya pakaiannya itu disucikan, ya. Nah, ini gimana? Apakah cara mensucikannya itu harus dibuang bekas darahnya itu, atau bagaimana, ada cara yang lain? Ternyata cara Rasulullah menjelaskan, menafsirkan wathiyabaka fatahhir itu adalah kayak begini, dalam konteks ya baju perempuan tadi itu yang kena darah haid itu. Tahuttuhu, engkau hendaknya mengeriknya gitu ya. Mengerik itu mengeroknya ya. Jadi dikerok itu tadlub dzalika tsaub. Engkau menggosok-gosok ya baju itu yang sudah darahnya mengering ya. Kemudian digosok-gosok, tadlubu dzalika at-tsaub liyatakhallal ya an-najasa. Tujuannya agar terurai ya najis yang sudah kering ya, yang menempel di baju itu terurai, liyatakhallal an-najasa. Kemudian juga selain terurai itu artinya termasuk di bagian-bagian yang terserap oleh kain. Ya, terserap oleh air itu jadi terlepas gitu ya, terurai. Setelah terurai begitu, sudah bersih darahnya, summa taqrusuhu bil ma'i. Lalu engkau menggosok-gosokkannya ya dengan air. Jadi tidak dengan air dulu, tetapi
dikeringkan dulu, baru digosok-gosok, setelah itu baru pakai air. Itu mata krusuhu bilma, digosok pakai air. Itu mata dohu, kemudian dibasuh. Nah, ini ternyata tahapnya seperti itu, tidak langsung direndam, ya, tidak langsung direndam. Misalnya baju yang terkena darah haid ini, atau kalau zaman sekarang mungkin pakaian dalam lah ya, itu tidak langsung dimasukkan ember, ya, tapi dibiarkan kering, kemudian digosok, ya, diusek-usek pakai air, itu mata krusuhu bilma, sampai kira-kira ainun najasahnya, materi najisnya itu hilang. Tinggal ya mungkin nanti bekas-bekasnya aja lah ya. Sumatan dohuhu, baru kemudian dibilas, dibasuh pakai air. Tandohu artinya air tagsiluhu. Engkau membasuhnya. Sumatu fihi, kemudian engkau baru boleh sholat di baju tersebut. Ya. Nah ini Rasulullah ketika ditanya oleh seorang perempuan tentang bagaimana cara mencuci baju ya teman-teman. Jawaban Rasulullah itu ternyata detail banget. Ya, ini menurut saya detail, termasuk Rasulullah itu jawabannya detail karena ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Misalnya tidak langsung dimasukkan ke bak yang dipenuhi air. Ya. Ada yang mengatakan bahwa mengapa Rasulullah memberikan tahapan-tahapan semacam ini. Salah satu alasannya adalah ini mengajarkan kita agar ketika mencuci itu benar-benar memperhatikan ya cara mencuci kita agar najis itu justru tidak merambah kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Ya. Nah ini harus diperhatikan. Ya. Ini kalau biasanya santri ya di pesantren itu kalau dia belajar nyuci sendiri, dia akan diajari untuk apa? Agar pakaian itu justru tidak menyebarkan najis ke pakaian-pakaian yang lain. Ya, yang pertama tentu saja dipisah ya antara pakaian yang biasa terkena najis dengan yang suci. Kemudian cara membasuhnya itu bagaimana biar memenuhi syarat-syarat pembersihan, penyucian. Nah, di dalam konteks ini ya, kalau misalnya ya orang nyuci najis begitu, pakaian yang terkena najis langsung dimasukkan ke bak yang ada airnya, otomatis ya najis itu justru akan berpindah atau berkembang menyebar ke bagian-bagian lain dari pakaian yang dicuci itu. Seharusnya tidak najis, kemudian justru ketika dimasukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kula ya misalnya, justru itu akan menjadi air yang mutanajis, dan pakaian yang bagian-bagian lainnya itu akan jadi najis juga. Kalau kita nambahin pakaian lagi, wah itu juga najis juga. Ya. Itu ya karena airnya sudah menjadi najis itu tadi. Makanya di sini ya najis ainiyahnya dulu dihilangkan ceritanya itu. Takut tuhu sumata rusuhu bilma. Ya, itu dihilangkan dulu najis ainiyahnya. Kemudian baru di taksiluhu. Taksiluhu itu idealnya adalah dengan air yang mengalir, tidak direndam. Ya, tidak direndam. Kalau direndam, ya kayak tadi itu, jadinya adalah dia menyebar kemana-mana najisnya. Karena di sana tidak terjadi sayalanul ma atau aliran air. Ya. Nah, kebiasaan di sekitar kita, biasanya kalau nyuci itu kan direndam dulu pakai deterjen lah ya. Pakai deterjen. Ya, udah kadang-kadang nggak peduli juga ini terkena najis atau tidak. Padahal kalau itu ada yang najis, satu bak itu bisa najis semuanya. Ya, satu bak itu kan
sepertinya kurang ya dari 2 kula. Sepertinya kurang dari 2 kula. Apalagi yang seember gitu ya. Eee, Volume yang ada di mesin cuci itu saya kira juga kurang ya dari 2 kula. Sehingga ketika kita masukkan pakaian, kemudian kita masukkan air, masukkan deterjen, diputar apa namanya, tombolnya, ya, lalu dikocok begitu, dibilas oleh mesin, itu kalau ada yang najis satu, ya, semuanya akan jadi najis. Semua akan jadi najis. Kenapa ya? Karena ada air dari kurang 2 gula, kena najis, jadinya kan airnya mutanajis ya, air najis. Nah, itu semuanya kena. Nah, nanti kalau bilasnya tidak benar, kering pun akan tetap najis. Kering pun akan tetap najis gitu ya. Makanya setelah katakannya diputar-putar, digiling itu pakai mesin, harusnya dikocor pakai air. Ya, satu persatu baru dimasukkan ke mesin pengeringnya. Nah, ini untuk menjaga ya kesucian, untuk melaksanakan perintah Al-Qur'an wa thiyabaka fatahhir. Kalau sebelum sholat, pakaianmu dibersihkan dulu gitu ya. Nah, Rasulullah di sini mengajarkan cara yang detail gitu ya. Mengajarkan cara yang detail gimana agar pakaian itu benar-benar bersih. Nah, dari mana Rasulullah belajar kayak begini? Ya, Rasulullah itu memang orangnya teliti, ya, termasuk dalam hal-hal yang tentang kerumah tanggaan begini. Ini kalau di kebanyakan kita, kalau saya sendiri sebagai suami ya laki-laki seringkali nggak mempedulikan gitu apa pekerjaan-pekerjaan istri di rumah itu apa detailnya. Nah, tetapi Rasulullah itu memperhatikan betul gimana agar kemudian kalau mencuci itu tidak salah langkah sehingga pakaiannya itu benar-benar menjadi suci, ya, tidak ada najisnya. Itu tahudduhu tsumma taqrusuhu bil ma' tsumma tandhafuhu tsumma tusolli fihi. Kemudian engkau sholat di dalamnya dengan memakai pakaian itu, tidak masalah. Nah, pertanyaannya, apakah perlu pakai sabun? Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu pakai sabun. Ya. Jadi mencuci itu pakai air saja di sini. Ya. Tandokuhu itu ya bilma, takrosuhu ini juga bilma. Tidak perlu pakai sabun, itu sudah dianggap suci. Ya, sudah dianggap suci. Kalau mau pakai sabun biar bekas nodanya hilang, ya itu lebih bagus, lebih bagus. Tetapi tingkat kesuciannya tadi ya itu harus diperhatikan, harus diperhatikan. Jadi apapun teknologinya itu harus disertai dengan ilmu gitu ya, ilmu tentang toharoh ini, biar sholatnya benar-benar terjaga. Lalu bagaimana jika masih ada noda? Kalau tidak disyaratkan, tidak diwajibkan pakai sabun, deterjen, bagaimana jika masih ada noda? Nah, ini dijawab oleh hadis setelahnya, ya, di mana dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yadhhab ad-dam qala yakfika al-ma wala yadurruki atharuhu akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mendapatkan hadis ini dari sahabah ya, sahabiyah yang bernama Khawlah binti Yasar. Khawlah ini bertanya, wahai Rasulullah, kalau bekas darahnya masih ada gimana? Bekas darah di pakaian yang khusus haid itu tidak hilang gimana? Apa jawaban Rasulullah? Yakfika alma. Sudah cukup kalau sudah dibasuh dengan air. Wala yadurruki atharuhu. Dan tidak membahayakanmu, tidak masalah gitu ya. Atharuhu. Ya. Kalau masih ada
bercak nodanya, ya itu tidak harus hilang atau harus dipotong misalnya, ya harus dipotong. Nah, itu tidak harus seperti itu. Nah, ini menjawab ya pertanyaan bagaimana kalau masih ada noda bekas darahnya atau bekas najisnya. Nah, maka di sini dinyatakan tidak apa-apa berdasarkan hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Akhrajahu At-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Hadis ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan ya sanadnya dhaif. Ada keterangan ya teman-teman bahwa hadis ini tidak ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, ada di Abu Dawud ya. Kemudian Sunan Al-Baihaqi. Tidak ada di dalam At-Tirmidzi, tetapi memang Imam At-Tirmidzi adalah salah satu orang yang memberikan komentar terhadap perawi di dalam hadis ini yang bernama Ibnu Lahiyah, ya, yang beliau itu ya disebut orang yang mengalami ikhtilat di akhir hayatnya. Ya, ini penyebab hadisnya dhaif karena ada perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah itu ahli hadis, fiqh terpercaya saat muda, tetapi beliau berpegang ketika meriwayatkan kepada kitab, kepada naskah, ya, kepada naskah. Nah, di akhir hayat beliau, rumahnya kebakaran, ceritanya. Rumahnya kebakaran, lalu kitabnya juga kebakaran. Jadi akhirnya ketika beliau melanjutkan profesinya sebagai ahli hadis, ya, meriwayatkan hadis, banyak yang kecampur-campur, ya, terjadi percampuran riwayat, ikhtilat. Nah, tidak bisa dibedakan yang A dan yang B, sanadnya yang mana, matannya yang mana, ini istilahnya kecampur-campur, ya. Nah, dari situ kemudian ya para ulama menilai ada yang menilai bahwa Ibnu Lahiyah ini termasuk perawi yang dhaif. Karena itu hadis-hadis yang bersumber dari Ibnu Lahiyah semua dinilai dhaif. Tetapi ada ya yang berpegang kepada posisi Ibnu Lahiyah sebelumnya, yang lama, yaitu beliau sebagai orang yang terpercaya fiqh ketika meriwayatkan. Nah, pandangan ketiga mengatakan dipilah kalau riwayat yang diperoleh dari Ibnu Lahiyah itu sebelum beliau mengalami ikhtilat, sebelum kitabnya kebakaran, sebelum rumahnya kebakaran, itu termasuk hadis yang makbul, ya, yang bisa diterima. Tetapi setelah beliau mengalami ikhtilat, ya, itu hadisnya termasuk mardud, termasuk dhaif. Nah, bagaimana cara membedakannya antara yang mardud dengan yang dhaif, yang sebelum mengalami ikhtilat dan yang setelah mengalami ikhtilat? Salah satunya dilihat dari muridnya, siapa yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ini. Apakah dari generasi yang lebih senior atau yang lebih belakangan belajar kepada Ibnu Lahiyah. Nah, itu kalau yang duluan, ya berarti ini bisa diterima hadisnya. Tetapi kalau yang belakangan belajarnya, nah ini dapat apesnya, hadisnya ya dhaif. Nah, ikhtilat ini ya adalah salah satu bentuk tidak terpenuhinya syarat kesohihan yang ketiga, yaitu dhabtur ruwat, kedobitan seorang perawi. Jadi syarat hadis sahih itu ada 5. Ya. Yang pertama adalah ittisalus sanad, bertemu ya antara guru dan murid sampai kepada Rasulullah. Ya, ittisalus sanad. Biasanya diketahui dengan model redaksi periwayatannya pakai apa? Haddatsana atau an. Kalau haddatsana berarti mutasil gitu ya. Kalau an belum tentu. Kemudian adalatul ruwat. Ya, rawinya taat ya. 3 adalah dhabtur ruwat. Perawinya itu
punya hafalan yang baik atau fokus yang baik ketika meriwayatkan atau ketika belajar hadis. Yang keempat, tidak ada ilat dan tidak ada, yang kelima, tidak ada syad. Nah, ikhtilat itu adalah bentuk apa? Ketidaksesuaian dengan syarat yang ketiga, yaitu dhabtur wat. Ya, kalau ikhtilat itu artinya ya tercampur-campur gitu ya riwayatnya. Itu menunjukkan kalau ada perawi yang riwayatnya itu kecampur-campur begitu, berarti dia nggak dobet, ya, tidak memenuhi syarat kedobetan. Makanya hadisnya menjadi dhaif. Di sini unik juga bahwa yang digunakan sebagai dasar tentang hukum bekas najis itu adalah hadis dhaif. Unik juga. Nah, kenapa? Bukankah hadis dhaif itu termasuk hadis mardud, hadis yang tertolak, yang tidak bisa dijadikan hujjah? Oh, ternyata ya benar kalau pakai hanya hadis ini saja, ya dhaif jatuhnya. Tetapi ya menurut sebagian ulama ya hadis ini sebenarnya tidak diriwayatkan melalui jalur ini saja. Ada jalur yang lain, dikuatkan oleh jalur yang lain. Rawahu jama'atun, ya, Bakawiyat. Hadis ini diriwayatkan oleh jalur-jalur yang lain sehingga naik derajatnya. Kalau di sini disebut dhaif, ya kalau didorong, dikuatkan oleh riwayat yang lain, berarti ya dia naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, ya. Apalagi ini adalah persoalan kedhaifannya itu lebih kepada aspek dobetnya, ya. Kalau kekurangan seorang perawi dalam sebuah sanad itu karena masalah dobetnya, itu masih terbilang ringan. Ringan itu artinya kalau ada jalur lain yang sama, ya, meriwayatkan hadis yang sama atau semakna, nah maka ini kelemahan ini akan tertutupi, ya, akan dikuatkan. Nah, sehingga dia naik derajatnya dari hadis dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi ini ya prinsipnya hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya, ya, tentang bagaimana jika masih ada bercak noda dari pakaian yang sudah dibersihkan itu, maka jawabannya tidak masalah, ya, itu termasuk hadis najis yang dimakfu, kira-kira gitu. Nah, kalaupun najis itu adalah najis yang dimakfu, tidak masalah. Tidak menyebabkan ketidakabsahan ibadah sholat kita. Dari hadis kedua ini kita mempelajari sesuatu yang unik juga, teman-teman. Ada sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan atau mendapatkan cerita dari Khawlah binti Yasar. Nah, ini seperti yang kita singgung beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana cara atau cerita sahabat Abu Hurairah itu bisa punya banyak sekali hadis dibanding sahabat-sahabat yang lain. Bahkan lebih banyak dibanding sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Gimana ceritanya? Oh, ternyata Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, itu rajin berburu hadis kepada para sahabat. Kalau sahabat Muhajirin itu rajin dagang, ya ibaratnya ada banyak kesibukan. Sahabat Ansor ini banyak yang ke ladang, ya. Nah, sahabat seperti Abu Hurairah ini setiap hari kerjaannya di Masjid Nabawi. Kalau nggak ngaji, ya nyari-nyari pelajaran dari sahabat yang lain. Nah, beliau ini termasuk ashabus suffah, ya, penghuni emperan Masjid Nabawi. Nah,
makannya kebutuhannya itu biasanya diberi ya oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini menggambarkan bagaimana sahabat Abu Hurairah itu belajar kepada sahabat yang lain. Dalam hal ini adalah sahabat Khawlah binti Yasar. Dan unik juga karena laki-laki belajar kepada perempuan, ya. Sahabat laki-laki belajar kepada sahabat perempuan. Bukan hal yang tabu ya, belajar semacam itu. Bahkan Sayyidah Aisyah itu buka majelis di rumah beliau. Tapi dengan adanya satir ya, yang ngaji itu di luar, yang mendengarkan itu di luar, ada cukup banyak laki-laki. Sayyidah Aisyah di dalam rumah membuka tanya jawab ya Sayyidah Aisyah dan mengeluarkan fatwa ya, Sayyidah Aisyah itu, dan muridnya sahabat-sahabat laki-laki, dan tidak segan juga Sayyidah Aisyah misalnya itu mengkritik sahabat yang lain, termasuk sahabat Abu Hurairah. Ya, termasuk sahabat Abu Hurairah, ada juga sahabat Abu Bakrah, sahabat Umar bin Khattab, itu juga tidak lepas dari kritik Sayyidah Aisyah. Salah satu yang dikritik misalnya adalah asyukmu fi thalathatin. Ada hadis yang kalau nggak salah dari sahabat Abu Hurairah ya, yang mengatakan asyukmu fi thalathatin. Kesialan itu ada di dalam 3 perkara. Ya, ada di dalam rumah, ada di dalam apa gitu, yang terakhir adalah pada perempuan. Nah, mendengar itu ya, Sayyidah Aisyah itu langsung mengkritik ya sahabat yang meriwayatkan itu, bahwa sahabat yang meriwayatkan itu enggak dengar utuh. Jadi kalau menurut Sayyidah Aisyah itu bukan kata-kata Nabi. Kesialan itu ada di dalam 3 hal. Salah satunya adalah pada diri perempuan. Ini bukan kata-kata Nabi, tetapi kata-kata orang Yahudi ya, yang berkata-kata itu di depan Nabi, dan Nabi menceritakan itu. Nah, sahabat yang lain ya karena mungkin ngaji kuping begitu ya, nggak ada catatannya, dengarnya itu dari Nabi. Nah, ini kemudian dikritik ya, dikritisi oleh Sayyidah Aisyah, itu salah dengar. Bukan begitu maksudnya, itu bukan kata-kata Nabi. Kalau itu jadi pemahamannya salah. Karena ya apa namanya, tidak mungkin Nabi mengatakan kesialan itu ada pada perempuan gitu ya. Lalu dia beristri, walau Rasulullah itu beristri, punya anak perempuan gitu ya. Masa iya beliau itu mau dalam tanda kutip mengata-ngatai perempuan dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Tidak menghormati perempuan. Nah, ini bagi Sayyidah Aisyah tidak tepat pemahaman jika itu adalah memang kata-kata Rasulullah. Yang benar adalah itu kata-kata orang yang sedang dikutip oleh Rasulullah, diceritakan ulang oleh Rasulullah. Jadi bukan kata-kata Rasulullah. Kritik lain misalnya yang terkenal, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi au kama qala. Mayit itu akan disiksa karena ditangisi oleh keluarganya. Nah, yang meriwayatkan ini bukan orang sembarangan ya, tapi sahabat Umar bin Khattab. Nah, tidak lepas pula beliau ini dari kritik dari Sayyidah Aisyah. Ini mengada-ngada juga gitu ya, mengada-ngada juga. Tidak tepat pemahaman kalau ada ahli bait menangisi almarhum yang sudah meninggal, kemudian mayitnya itu disiksa di kuburan gara-gara ditangisi. Nah, ini tidak benar. Dalilnya ya Sayyidah Aisyah mengatakan la taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung
dosa yang dilakukan oleh orang lain. Menangisi almarhum itu ada yang dilarang, seperti kalau sampai ke tahap niyahah. Ya, niyahah itu ekspresi yang ekstrim biasanya, ya, untuk meluapkan kesedihan akibat ditinggal wafat oleh anggota keluarga. Biasanya menyakiti fisik. Nah, ringan-ringannya itu ya teriak-teriak, ya. Kemudian nampar wajah, menjambak-jambak rambut sendiri, merobek-robek pakaian. Ini apa namanya, ekspresi yang berlebihan, niyahah gitu ya. Dan itu memang dilarang ya, oleh Rasulullah. Nah, seandainya nangisi mayat itu sampai segitunya, ya, sampai nangisnya itu sampai tangisan yang dilarang, sedih itu kan tidak dilarang. Yang dilarang itu ekspresi yang berlebihannya tadi itu, ya, niyahahnya. Kalau sedih ya mana mungkin dilarang, ya susah melarang orang sedih itu. Yang dilarang adalah ekspresi yang berlebihan. Seandainya ya misalnya ada orang nangis, bersedih, ekspresinya sampai niyahah tadi itu, maka yang dosa ya orangnya tersebut, bukan kemudian si mayatnya yang kena azab gitu, kena siksa. Tidak. Nah, dasarnya adalah ayat yang mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak akan mendapatkan siksa karena dosa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini menurut Sayyidah Aisyah. Nah, ini menunjukkan sahabat itu sekali lagi saling belajar, ya. Ya, sekalipun sudah tua, ya, sekalipun sudah jadi orang, ya mereka terus sama-sama belajar, mempelajari agama, gitu kira-kira. Sudah jam 9. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ya. yang apa, tata caranya tadi diulangi yang dari mulai apa, tadi kan mengenai haid itu ya, itu dari mulai apa dulu Ustaz, tadi sempat kurang ikuti. Oh ya. Jadi di sini ada takut tuhu, ya, teman-teman. Kalau kita berdasarkan hadis ini ya takut tuhu. Tetapi ini sebenarnya saya kira nggak paten, ya. Artinya yang penting adalah dijaga agar apa namanya, najisnya itu nggak kemana-mana. Itu yang paling pokok. Jadi yang pertama adalah tahut tuhu. Tahut tuhu itu ya semacam dikerok gitu, ya. Dihilangkan ainun najasahnya. Dihilangkan materi najisnya. Karena ini kan kasusnya adalah darah, ya. Darah itu mungkin adalah menggumpal di kain atau masih ada yang nempel, ya, mengering di kain. Nah, itu dikerok dulu. Ainun najasahnya, materi najisnya, itu dihilangkan dulu. Nah, kemudian ini kalau tahut tuhu ini mungkin di permukaannya ini ya secara garis besar dikerok lah, ya. Summa takrusuhu bilma. Kemudian baru digosok pakai air. Ya, untuk mengurai yang bagian dalam. Jadi nggak langsung digebyur air semuanya, enggak. Di bagian yang kena najis itu dia digosok-gosok pakai air. Nah, ini untuk menghilangkan najis yang ada di serat kainnya.
Kemudian summa tandofuhu. Tandofu etaksilu. Engkau membasuhnya. Nah, membasuh ini artinya disiram ya, bukan direndam. Airnya idealnya ya mengalir dari keran atau dari selang. Lalu air yang sudah bekas siraman itu dia akan terbuang. Nah, itu tandofuhu. Nah, ini tahapannya. Jadi dihilangkan dulu ainun najasahnya atau materi najisnya, baik yang tampak di luar maupun yang di serat-seratnya itu. Kemudian baru dibasuh pakai air, dibilas bahasanya itu. Nah, baru kemudian ya tsummatus sholifi, baru boleh dipakai sholat. Teori ini dihilangkan ainun najasahnya. Ini menjadi teori umum dalam tata cara membersihkan najis. Kalau kita hari ini biasanya musola-musola atau masjid-masjid kita itu kan ada karpetnya, teman-teman ya. Kalau ada ayam masuk masjid kemudian buang kotoran, teman-teman nggak perlu cuci semuanya. Repot gitu ya. Repot. Atau kalau di kasur ya, anak-anak kita misalnya bayi-bayi kita misalnya buang kotoran di atas kasur, itu nggak perlu di laundry semuanya, nggak perlu. Cukup bagian yang ada najisnya itu dihilangkan najisnya dulu. Ainun najasahnya, materi najisnya itu dihilangkan dulu, ya. Ya kemudian ya dikosok-kosok sampai kira-kira ain najasahnya itu benar-benar hilang. Biasanya istilahnya dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah, ya. Najis hukmiyah. Jadi dihukmiyahkan dulu, dijadikan najis hukmiyah dulu. Begitu pula kalau di karpet masjid kena kotoran ayam, ada ayam masuk misalnya, kemudian buang kotoran di sana atau kucing, cukup buang kotorannya dulu, ya. Kemudian dikosok-kosok sampai benar-benar hilang, ya, sejauh mata memandang itu sudah tidak ada najisnya, jadi najisnya sudah berubah menjadi najis hukmiyah saja, ya. Nah, setelah najis hukmiyah, ya, itu tinggal disiram saja, disiram daerah yang terkena atau tinggal najis hukmiyah tadi itu. Nah, itu sudah beres. Jadi nggak perlu dicuci satu masjid misalnya. Atau kalau di lantai masjid ya, di keramik masjid ada kotoran hewan, itu jangan kemudian langsung disiram, itu keliru. Justru kalau disiram langsung, najisnya kemana-mana. Ini harus teorinya dipahami. Sederhana sih sebenarnya. Yang penting najisnya nggak menjadi justru malah melebar kemana-mana. Karena itu caranya diminimalisir adalah dengan menghukmiyahkan najisnya. Gitu. Itu Mas Erlangga. Berarti itu harus berurutan dulu ya Ustaz ya? Ya, idealnya begitu. Idealnya begitu. Tetapi kalau sebenarnya di sini ya, tandohuhu ini, tetapi ini nanti jadinya dikhawatirkan sebenarnya melebar kemana-mana tadi itu. Tapi kalau airnya banyak, melimpah, ya nggak masalah juga. Pakai langsung dibasuh ya. Dibasuh. Tetapi yang ideal ya dihukmiyahkan dulu baru dibasuh. Seperti itu, Mas Erlangga. Mas Erlangga dari mana? Saya dari Kendal, Ustaz. Dari Kendal? Iya. Oh, Jawa Tengah? Iya. Mahasiswa atau umum? Saya sudah kerja, Ustaz. Oh, sudah kerja. Mantap. Iya. Mungkin seperti itu. Silakan yang lain. Atau ada yang lain, Mas Erlangga? Itu Mas untuk Husin, misalkan apa ya. kayak laki-laki misalkan kita habis mimpi basah, itu berfungsi seperti itu enggak Ustaz, sama kayak perempuan haid gitu, cara membersihkannya, pakaiannya? Ya, kalau sperma, kemarin kita sudah bahas
ada dua sih caranya. Ya bisa aja seperti itu kan, dikerok-kerok dulu, kemudian baru dicuci boleh. Atau mau dicuci langsung juga boleh. Kenapa? Karena sperma kemarin kita bahas itu hukumnya suci. Jadi nggak dicuci pun sebenarnya nggak masalah, dipakai sholat gitu ya. Kenapa? Karena ya sperma itu suci. Tetapi harus hati-hati juga ya, lebih baik tetap dicuci. Karena ada sebagian kasus di mana keluar sperma itu biasanya juga disertai dengan keluarnya cairan selain sperma yang disebut wadhi ya, wadhi. Wadhi itu najis, begitu pula dengan madhi ya. Kalau wadhi itu cairan yang mendahului keluarnya sperma, bentuknya sama seperti sperma, cuman berbeda. Perbedaannya karakternya. Kalau sebenarnya dia itu apa namanya itu ada tekanannya, ya. Bahasa Jawanya itu muncrat gitu ya. Nah kalau wadhi dia tidak, dia meleleh, sifatnya meleleh karakternya. Jadi orang yang mimpi basah ada yang mengalami hal itu. Biasanya keluar memang ketika terjadi ejakulasi. Nah, itu makanya karena ada potensi najis itu harus diperhatikan ya. Ya idealnya dicuci lah. Kalau di Indonesia kan saya kira nggak kekurangan air lah. Kecuali ya di Arab ya. Nggak tahu kalau Arab hari ini kan dia sumber apa kebutuhan airnya kan cukup terpenuhi. Jadi seperti itu, Mas Erlangga. Mas Husen nggak ikut ya, Nis? Kayaknya enggak, Kak. Mana beliau? Sibuk banget berarti. Yang lainnya sudah cukup? Oh sudah 8:30 ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi bagian dari tholaqul ilmi yang yaitu bernilai positif, bernilai ibadah juga. Ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Semoga menjadi bagian itu, dan secara khusus karena kita ngaji hadis ya, ada hadis yang mengatakan nadarallahu imro'an sami'a minna haditsan ya fakhafidhahu hatta yuballighahu ilaman wa afqah. Allah akan memberi kebahagiaan kepada orang yang mau mendengarkan sabdaku. Mungkin dia menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Nah ini sedikit banyak kita tadi mendengar ya pembacaan sabda Nabi. Ya, semoga itu tanda-tanda apa namanya kebahagiaan ya bagi kita. Terima kasih sekali lagi dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu Farida.